Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Yapis di IES channel untuk belajar. Untuk sahabat pembelajar yang juga seorang wirausaha atau yang mau akan berusaha atau membuka usaha, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat PT perseorangan. Ya, tentu saja disebut perseorangan berarti ini skalanya adalah usaha kecil. Namun jangan salah, usaha kecil di sini adalah usaha yang asetnya di bawah 500 miliar. Ya. Di masa lalu, kalau kita ingin membuat PT, maka kita harus membuat akta notaris. Kemudian dengan akta notaris itu kemudian kita mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kali ini kalau Anda ingin membentuk PT perseorangan atau menaikkan status dari CP tadi, misalnya dari CP sebelumnya menjadi PT, Anda tidak perlu menggunakan akta notaris, langsung saja mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Di sana ada fitur pendaftaran pendirian PT perseorangan. Caranya cukup mudah dan biayanya juga sangat murah. Hanya Rp50.000. Dan bedanya dengan PT sebelumnya, tentu saja yang disebut perseroan itu adalah terdiri dari beberapa pemegang saham, ya, karena ada beberapa orang. Nah, karena ini perseorangan, cukup nama kita saja yang sekaligus menjadi seorang direkturnya. Dan saya sudah melakukan ini, menurut perhitungan saya kurang dari setengah jam sudah selesai dan kita sudah memiliki sertifikat tanda daftar perusahaan kita dan kita memiliki nomor pendaftaran dari Kementerian Hukum dan HAM, ya. Nah, bagaimana caranya dan apa yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama adalah tentu saja kita harus siapkan KTP karena diperlukan nomor induk kependudukan kita dan nomor NPWP. Kemudian membayar voucher pendaftaran sebesar Rp50.000 tadi, dan jangan lupa siapkan juga nama perusahaannya untuk didaftarkan. Nah, jangan khawatir, nama perusahaan ini nanti di Kementerian Hukum dan HAM akan dipandu. Apakah nama perusahaan kita itu ada memiliki kesamaan dengan perusahaan yang lain, maka kita tidak boleh. Oleh karena itu kita harus menggantinya dengan nama lain atau mengkombinasikannya sehingga tidak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan perusahaan yang lain. Nah, kalau sudah siap, kita sudah memiliki NIK-nya, siapkan KTP dan nomor NPWP-nya, maka silakan masuk ke browser, terserah browser Anda apa, masuk ke ahu.go.id, masuk ke sana, kemudian di sana ada beberapa pilihan di layar dan paling bawah itu ada perseroan perseorangan, pilih perseroan perseorangan. Di paling bawah itu masih ada tertulis label new, ya, karena memang paling baru fitur ini. Nah, silahkan login di sana. Tapi karena Anda belum memiliki akun, tentu saja harus mendaftar dulu untuk memiliki username dan passwordnya. Nah, ini tentu Anda harus memiliki email yang aktif, ya, untuk kemudian didaftarkan.
Nah, ketika sudah terdaftar, silakan dan verifikasi, silakan masuk kembali ke HU kemudian login. Nah, kalau sudah masuk kembali, kita akan melihat seperti ini. Contohnya, oke, ketika kita masuk di sini, ada di berandanya selamat datang di aplikasi perseroan perorangan. Nah, kemudian di sini tinggal masukkan pendaftaran. Ketika kita sudah memilih pendirian ya, memilih menu pendirian sebelah kiri yang di kolom biru itu. Nah, di sana kita diminta mengisi nomor voucher. Kemudian nama perusahaan. Jadi dua itu saja yang kita siapkan dulu ya. Nomor voucher dan nama perusahaannya. Nah, karena kita belum memiliki vouchernya, maka klik ada yang bertanda huruf biru itu, klik di sini. Klik di sini, kemudian kita akan mendapatkan lembar ini. Nah, kemudian kita isi semuanya sehingga muncul seperti ini layarnya. Bukti pemesanan nomor voucher. Pendaftaran pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil ya. Nah, yang kita perlukan di sini adalah kode vouchernya. Kode voucher inilah yang kita masukkan nanti ke sistem pembayaran kita. Apakah melalui ATM atau melalui internet banking atau online banking. Nah, apakah misalnya Anda menggunakan ATM atau menggunakan online banking, pilih menu pembayaran, kemudian pilih penerimaan negara. Nah, di situ nanti diminta nomor kode vouchernya. Isi lengkap nomor kode vouchernya, kemudian lakukan pembayaran 50.000 ya. Kemudian karena sudah bayar, maka kita kembali lagi ke sini. Sini. Ya, diisi nomor vouchernya, isi nama perusahaannya. Kemudian nanti diarahkan nama perusahaan dan juga bidang usaha. Nah, untuk bidang usaha ini harus sesuai dengan bidang usaha yang terdaftar di KBLI. KBLI itu klasifikasi berusaha ya. KBLI. Saya sampai lupa istilahnya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, jadi masuk ke sana. Otomatis nanti tersinkron ya dengan OSS ya. Karena KBLI itu ada di OSS. Atau kalau Anda ingin ragu, Anda masuk dulu ke OSS. Tuh. Contohnya ini. Di nomor 4 itu ya, mendaftarkan NIP. Nanti kan ke login juga ke OSS ya. Ini. Baik, kita kembali ke ini, pendaftaran. Ketika sudah mengisi semua nomor voucher dan sebagainya, maka ini akan tidak lama ya, waktunya beberapa saat kemudian muncullah ini pernyataan ya, pernyataan pendirian perusahaan yang kita miliki. Nah, ini diisi semua ya. Kemudian setelah pernyataan itu kita isi, maka kemudian muncullah ini. Inilah yang sebenarnya kita perlukan ya. Tanda daftar perusahaan kita di Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang diperlukan itu adalah nomor AHU-nya ini. Itu ya. Sampai di situ kita selesai. Tinggal kita mendaftar ke OSS ya. OSS itu ini untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Nah, ikuti saja petunjuknya di di OSS itu. Ini tadi.
mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha, login ke OSS, Sistem Online Single Submission. Udah selesai kalau begitu. Jadi cukup singkat langkahnya dan mudah dan juga tidak mahal. Jadi kita tidak memerlukan proses panjang. Perhitungan saya di luar pembayaran ya, di luar kita proses membayar ke bank, proses ini tidak sampai 30 menit selesai. Yang lama adalah ke banknya ya, karena mungkin jaringan dan sebagainya agak lama di situ. Tuh ya. Ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat berusaha mengembangkan usahanya jadi lebih besar lagi. Mudah-mudahan selalu sukses atau sukses selalu. Dan tentu saja tetap semangat belajar menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.